Oke, jumpa lagi bersama saya Yan Paul Palalangan. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat soal online menggunakan Google Form. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe pada channel YouTube saya. Nah, sebelum kita mulai masuk pada Google Form-nya, setidaknya itu kita menyiapkan dulu soal. Di sini saya sudah siapkan contoh soalnya nanti. Yang di sini saya gunakan 10 nomor saja dulu sebagai contoh, dan saya juga akan berikan contoh bagaimana jika ada gambar dalam soal kita. Nah, untuk gambar ini kita harus memiliki file gambarnya. Oke, jika semuanya sudah lengkap, lanjut saja. Di sini saya akan membuka salah satu web browser yang ada di komputer yang saya gunakan. Setelah itu di sini nanti kita ketik alamatnya doc.google.com. Nah, untuk mengakses form Google ini minimal itu kita memiliki akun Google Mail, ya. Nah, di sini saya akan login menggunakan akun Gmail saya. Nah, di sini saya sudah berhasil login, ya. Sebelum masuk pada form Google-nya, di sini saya ajak dulu untuk merubah bahasa supaya nanti tiap tahapnya bisa menggunakan satu jenis bahasa. Nah, di sini saya akan ganti ke bahasa Indonesia. Jadi, klik account yang ada di sebelah kanan atas. Lalu klik manage your Google account. Nah, akan tampil seperti ini. Lalu masuk di data and personalization. Nah, di sini ada di bagian bawah nanti ada language. Nah, di sini saya akan ganti ke bahasa Indonesia, jadi language kita klik. Karena di sini tidak tersedia, kita klik add another language. Nah, kita cari Indonesia di sini, lalu klik select. Setelah itu kita sudah update di sini, klik ini, ya, tanda panah ke atas up. Nah, jadi nanti secara otomatis akan berubah ke dalam bahasa Indonesia. Oke, jadi seperti itu cara merubah bahasa dalam akun Google kita. Nah, saya akan close ini. Setelah itu klik garis 3 yang ada di sudut kiri atas, lalu klik forms. Nah, di sini kan otomatis berubah menjadi bahasa Indonesia, yaitu formulir. Nah, karena tadi itu belum kita rubah, makanya mengikuti bahasa sebelumnya. Nah, untuk membuat pertama kali, klik yang ada di sini, klik kosong, dan setelah diklik maka tampilannya seperti ini, ya. Dan disinilah kita akan mulai membuat soal online-nya. Nah, di sini saya akan berikan judulnya dulu. Jika sudah kita memberikan judul, di bawah ini ada deskripsi formulir. Jadi jika kita ingin tambahkan deskripsinya apa saja, contoh di sini nah, jadi saya cantumkan guru mata pelajaran. Nah, jadi setelah selesai seperti ini, ya, ini kita buat judul formulirnya dulu dan untuk deskripsi dari formulirnya. Jika selesai seperti ini, nanti kita bisa klik saja di atas ini supaya formulir tanpa judul ini akan berubah sesuai dengan judul formulir yang kita sudah ketik.
Jadi nama file dalam Google Form ini nantinya. Ya. Nah, selanjutnya di sini sebelum saya masuk di soal, nah kita setting dulu di sini, lalu pilih quiz dan jadikan ini sebagai quiz. Nah, selanjutnya di sini akan ada rilis nilai. Jadi karena kita maunya langsung ada nilainya, jadi posisinya tetap pada segera setelah setiap pengiriman. Nah, di sini ada responden dapat melihat. Nah, jadi jika respondennya itu nanti jika selesai menjawab, bisa melihat pertanyaan yang tak terjawab, bisa melihat jawaban yang benar, dan bisa melihat nilainya atau poin. Ya, seperti ini untuk pengaturan kuis. Tapi jika kita ingin membuat Google Form ini sebagai bentuk isian kuesioner saja seperti itu, bukan dalam soal online, dalam bentuk soal, atau kita buat dalam bentuk survei, itu ini tidak perlu diaktifkan. Selanjutnya di sini ada presentasi. Nah, jadi di sini tampilkan status progres. Ya, kalau mau ditampilkan silakan diklik atau acak urutan pertanyaan. Di sini saya tidak perlu karena nanti pertanyaannya kan bukan cuma soal, ada juga isian seperti nama dan kelas. Nanti itu teracak. Jadi di sini tidak perlu. Lalu di sini tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain. Nah, sebaiknya ini juga kita unchecklist ya. Nah, di bawah ini ada pesan konfirmasi. Jadi saya akan buat pesan, maksudnya di sini adalah jika selesai menjawab dan klik submit, ada pesan yang akan tampil. Di sini saya akan ketik terima kasih. Jadi di sini saya tampilkan terima kasih telah mengikuti ulangan semester ini. Semoga sukses. Jadi ini kita bisa ganti sesuai apa yang akan tampil di akhiran setelah menjawab soal. Saya tambahkan di bawah sini untuk website saya nantinya. Nah, jadi seperti ini. Lalu di sini bagian umum. Nah di sini ada kumpulkan alamat email. Jadi biasanya saya tidak checklist ini supaya nanti siswa bisa melakukan latihannya kembali. Jadi saya tidak perlu checklist. Jadi bagi Bapak Ibu guru yang ingin mengumpulkan alamat email, artinya mereka harus punya email lalu bisa membuka form ini. Jadi di sini di checklist. Lalu di sini jika ini checklist, di sini apakah kita memberi satu batasan ke satu tanggapan untuk akun email itu nantinya. Jadi kalau saya tidak checklist ini, di sini juga tidak perlu. Setelah itu ya, responden dapat. Nah, kalau kita checklist di sini, nanti respondennya itu bisa mengedit kembali. Ya, untuk soal ini saya tidak perlu. Jangan sampai diedit kembali. Jadi kerjakan hanya satu kali saja. Dan lihat diagram ringkasan dan respon teks. Ya, nah, ini saya tidak perlu. Setelah itu simpan. Oke. Sekarang saya akan buat identitas dulu ya. Jadi di sini nanti kita akan buat identitasnya. Nah, namanya siapa? Ini nama siswa. Nah, untuk nama ini kita pilih tadi secara otomatis jawaban singkat. Terus di sini ada wajib diisi ya, wajib ya. Nah, di sini karena ini bukan
soal yang harus dinilai, jadi ini tidak perlu diberi kunci jawaban dan poin. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi, klik ini add ya, tambahkan kelas. Nah, kelas di sini karena kita sudah tahu bahwa kelas mana saja yang kita ajari, jadi saya biasanya gunakan drop down atau mungkin bisa menggunakan pilihan ganda. Nah, di sini saya akan menggunakan drop down, lalu saya akan isi kelasnya. Ini saya beri contoh saja. Ya, ada 4 kelas. Di sini saya ganti dulu ini huruf besar. Nah, jadi seperti ini. Dan wajib diisi. Oke. Nah, mungkin untuk identitasnya cukup 2 ini. Biasanya kalau kita mau tambah token atau password ya, istilahnya seperti itu, bisa juga lagi ditambahkan. Tapi biasanya bagi saya tidak menggunakan itu, jadi cukup 2 identitas ini. Setelah itu pilih klik ini ya, tambahkan bagian atau section. Nah, kenapa saya gunakan ini? Karena kalau kita langsung tambahkan lagi untuk pengisian soal, nanti itu langsung nama kelas dan soalnya. Nah, kita inginnya nanti mereka atau siswa peserta didik kita itu mengisi nama kelas dulu, setelah itu ada lanjutannya nanti ya. Jadi untuk bagian yang kedua ini ya, saya akan beri judul soal. Nah, deskripsinya di sini saya berikan deskripsi, pilihlah jawaban yang tepat. Nah, jadi seperti ini untuk bagian yang kedua ini. Lalu saya akan membuat soal di sini. Nah, untuk memudahkan tadi makanya saya katakan siapkan soal, jadi kita tinggal copy paste nanti. Nah, langsung saja kita kopikan soalnya. Nah, di sini soal pertama saya copy. Lalu tempelkan di sini atau paste. Jadi seperti ini. Dan berikutnya opsinya. Jadi di sini saya sudah siapkan soal beserta kunci jawabannya. Nah, di sini saya paste. Nah, jadi akan berurut secara otomatis dari atas seperti ini. Ya, jadi seperti itu caranya. Dan selanjutnya kita di sini beri kunci jawabannya. Tadi jawabannya adalah true. Jadi di sini kita klik. Jangan sampai mengklik seperti ini karena mengakibatkan nanti pilihan itu bisa ada lebih dari satu ya. Jadi cukup true, berarti yang lain itu nanti akan jawabannya salah. Dan di sini karena saya beri contoh ini hanya 10 nomor, berarti satu nomornya ini saya beri poin 10. Setelah itu klik selesai. Dan di sini nanti ya sudah kunci jawaban dan poinnya 10. Di atas ini nanti poin total. Jadi total keseluruhan dari soal yang kita buat itu poinnya 10 ya. Ini untuk sementara 10. Ya, nanti kalau sudah 10 nomor berarti di sini 100. Selanjutnya di sini wajib diisi. Nah, bagi yang memiliki opsi itu mungkin agak bingung menentukan nanti apakah diletakkan di atas atau mungkin istilahnya A, B, C, D, E. Mending kita buat secara otomatis saja dengan cara klik di sini dan klik acak urutan opsi. Jadi nanti akan teracak opsinya ya.
Jika selesai sini berarti ini sudah tuntas. Sekarang kita tambahkan lagi untuk nomor berikutnya, tambahkan pertanyaan. Lakukan hal yang sama seperti di atas tadi. Selanjutnya saya akan percepat video ini, saya akan tambahkan soal sampai nomor ke 10, dimana nanti nomor terakhir itu adalah soal yang memiliki gambar. 2000 years later. Dan kita tambahkan lagi pertanyaan yang terakhir yang ke-10, dan di sini pertanyaan ini ada gambarnya. Nah, kita isikan dulu ini. Perhatikan gambar berikut. Kita copy paste ini, lalu nanti di bawahnya akan ada ini ya. Ini saya berikan contoh saja. Nah, seperti ini. Lalu berikut gambarnya seperti apa. Nah, ini ada icon untuk upload gambar di sini, ini diklik. Nah, lalu kita cari gambarnya, kita simpan di mana. Gambarnya saya simpan di sini tadi. Nah, ini ada. Lalu kita upload dan secara otomatis muncul di sini ya. Nah, jika yang soal memiliki gambar seperti itu, berikut opsinya. Saya copy paste saja dan berikan kunci jawaban. Lalu poin 10, selesai. Klik acak urutan opsi. Nah, jadi ini 10 nomor sudah selesai. Lalu di sini poin total itu 100. Nah, jadi seperti ini pembuatan soalnya. Berikut supaya lebih menarik, nanti kita akan buat sebuah headernya nanti. Jadi di sini diklik ini sebenarnya sudah selesai. Jadi biar kita di sini saya ganti dulu ini. Nah, di sini sebenarnya sudah selesai, jadi kita tinggal kirim linknya ke peserta didik. Nah, supaya lebih kelihatan menarik, kita harus siapkan yang namanya header ya, gambar header. Untuk ukuran gambar header nanti kita bisa siapkan di sini, saya sudah berikan, yaitu ukurannya adalah 1200 dikali 300. Nah, saya akan upload di sini. Jadi caranya adalah klik ini, sesuaikan tema, lalu pilih gambar. Nah, di sini sebenarnya sudah ada gambar juga yang tersedia, kita tinggal pilih yang mana. Nah, untuk gambar kita sendiri yang kita sudah siapkan, klik di unggah, lalu cari. Dan di sini saya open. Tunggu sampai selesai. Nah, ini biasanya seperti ini tidak tampil, tapi saya langsung saja klik selesai. Nah, di sini sudah tampil. Lalu berikut nanti warnanya kita kondisikan ya, latar belakang dan font. Nah, font ini huruf ya. Contoh ini saya klik lucu. Jadi kelihatan seperti ini ya. Jadi di sini saya buat dasar saja. Oke, jadi seperti itu. Jika ingin kita buat tampilannya sedikit menarik lagi. Nah, ini sudah selesai ya. Kita akan uji dulu. Jadi caranya klik pratinjau atau preview. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Soal yang tadi itu belum tampil, jadi yang tampil dulu itu adalah nama dan kelas. Nah, itulah gunanya kita
bagi per section atau per bagiannya. Nah, di sini kita isi, saya beri sampel saja di sini. Lalu kelas dan berikutnya. Nah, di sini kita akan isi soalnya ya. Jadi seperti ini tampilannya. Lalu ini tadi yang memiliki gambar ya, seperti itu. Jika selesai, klik submit atau mungkin di sini kirim ya, yang menggunakan bahasa Inggris. Jadi seperti ini tampilannya ya. Ini. Oke. Jadi saya kembali ke sini. Nah, bagaimana caranya supaya nanti kita bagikan linknya ke siswa? Link yang mana itu? Jadi klik kirim. Lalu di sini ada icon link ya, diklik. Nah, ini jadi ini tautannya yang akan kita kirimkan, cuma kita bisa persingkat atau perpendek URL-nya dengan cara checklist perpendek URL. Nah, seperti ini. Lalu salin atau copy. Jadi selesai. Nah, itulah yang akan kita kirim melalui media komunikasi, baik itu di WhatsApp, Telegram, ataupun di Messenger, dimanapun media yang kita bisa gunakan. Nah, saya akan uji di sini. Ini tadi sebenarnya saya sudah uji, tapi saya ulangi kembali. Jadi saya buka link yang diperpendek tadi ini, seperti ini. Saya isi kembali. Lalu saya akan menjawab nanti di sini. Nah, jadi saya selesai jawab ini, lalu klik kirim. Nah, selesai. Jadi inilah tadi di akhirannya tadi ya, akan tampil seperti ini. Nah, kita ingin melihat hasil kita, tadi kita checklist, lihat poin ya. Jadi kita lihat hasilnya. Nah, di sini muncul ya. Di poin total 100 ya. Jadi ini nanti untuk di pihak peserta didik. Nah, bagaimana di pihak guru atau pembuat soal? Jika ingin melihat nilainya, di sini ada di sebelah pertanyaan ini ada respon. Nah, di sini ada 1. Dan disinilah kita bisa lihat nilainya. Nah, ada rata-rata ya, dan grafiknya seperti ini. Di sini untuk kita lihat individualnya untuk per orangnya. Nah, jadi ini atas nama Yan, kelas sekian, ini jawabannya. Bagaimana kalau kita ingin membuatnya dalam bentuk atau yang bisa dilihat seperti di Excel? Jadi kita klik icon membuat spreadsheet. Nah, ini. Lalu kita klik buat. Nah, otomatis akan tampil spreadsheetnya, dan disinilah tampil ini ya, dalam bentuk Excel ya. Jadi ada skornya, nama, kelas, dan inilah jawaban-jawabannya. Di sini juga ada waktu ya pada saat menjawab. Nah, jadi seperti itu. Jika ingin melihat hasilnya lebih rinci lagi dan kita bisa lebih lihat secara detail ya, untuk keseluruhan nama siswa, sebanyak berapa siswanya nanti. Lalu mungkin ada pertanyaan, bagaimana jika soal itu kita sudah ingin selesaikan atau ditutup batas waktunya, deadline-nya. Jadi di sini nanti ada menerima tanggapan. Jadi kita stopkan. Nah, pada saat kita klik ini, kita bisa beri pesan untuk responden yang mengklik link yang kita berikan tadi. Jadi saya contoh, maaf,
waktu. Maaf, waktu menjawab soal semester telah sampai batas akhir. Nah, jadi saya akan berikan contohnya. Tadi linknya, kemudian ini masih tercopy tadi. Nah, ini saya enter. Nah, tampil seperti ini. Maaf, waktu menjawab soal semester telah sampai batas akhir. Jadi seperti itu cara membuat soal online pada Google Form ini. Tapi di sini sekalian saya tampilkan bagaimana kita buat atau melihat hasilnya melalui spreadsheet ya. Oke, jadi seperti ini cara membuat soal online pada Google Form. Jika ada pertanyaan, tanggapan, kritik dan saran, silakan ketik pada kolom komentar video ini. Tetapi jika video ini bermanfaat, silakan di like dan di share kepada yang membutuhkan tutorial ini. Mungkin di sini masih banyak kekurangan, segalanya mohon dimaafkan. Sekian video saya ini. Terima kasih telah menyimak.